Mari bergabung. Udah ada 5 orang. Enggak. Ibu kepala terus join. Keragaman itu menjadi dasar bagi kita untuk saling menghormati, menghargai satu sama lain. Dan tentunya saya tidak akan menyimpulkan lebih banyak dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iit. Beliau memang Dipalok, Pak. Tapi di Anisanya, tanya dirinya nya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, Assalamualaikum. Pagi, Bu. Ya. Udah siap? Udah pada sarapan belum? Udah. Jangan lupa ya sarapan dulu. Tunggu sebentar lagi kita akan mulai ya. Masih menunggu yang lain. Bapak Adi sudah terhubung. Apabila nanti dimulai acaranya, tolong unmute-nya dimatikan ya. Nah, jadi tidak ada suara. Oke. Videonya bisa dinyalakan. Apalagi nanti di akhir acara kita akan seperti biasa kita akan foto bersama ya. Bagaimana Ibu Nina? Mau dimulai? Semuanya sudah siap? Silahkan perhatikan dan ikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dengan baik ya, jangan live dari Zoom ini sebelum kegiatan Zoom ini selesai. Untuk acara selanjutnya, Ibu serahkan kepada Ibu Nina. Silakan Ibu Nina. Terima kasih, Bu Dahlia, untuk waktu yang diberikannya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di kegiatan hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Kita akan awali kegiatan hari ini, yaitu MPLS Pramukaan dengan pembukaannya. Silahkan untuk seluruh siswa yang belum gabung, yang kemudian yang sudah gabung, silahkan dibuka kameranya untuk mengikuti pembukaan kegiatan MPLS Pramukaan hari ini. Sudah siap ya semuanya? Bu. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta sebagai tamu penegak Hambalang yang telah diterima menjadi peserta didik baru di SMK YPPS Sunda. Keluarga besar SMK YPPS mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SMK YPPS. Untuk kegiatan MPLS selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan kepramukaan selama 2 hari, yaitu hari ini, hari Jumat dan Sabtu besok, tanggal 23 dan 24 Juli 2021. Semoga untuk kegiatan kepramukaan yang akan dilaksanakan selama 2 hari, para tamu penegak memperoleh pengalaman baru dalam bidang kepramukaan. Untuk mulai kegiatan MPLS kepramukaan akan diawali sambutan dari Mujizat SPD selaku Kamabikus. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada beliau untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan MPLS kepramukaan. Mangga Ibu. Ya. Baik. Terima kasih kepada Ibu Pembina Pramuka ya yang telah memberi kesempatan kepada Kakak untuk memberikan pembukaan ekstrakurikuler pramuka gitu ya. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Selamat pagi. Semoga ya alhamdulillah ya, semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas walaupun di rumah gitu ya. Jadi Ibu tetap berharap kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak jangan keluar rumah gitu ya. Apalagi sekarang kita sedang ya masih 2 hari lagi. Dan berbahagia sekali adik-adik semua sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga SMK YPPS Sumedang. Senang nggak? Adik-adik semua senang nggak? Ibu nanya nih, dibuka dulu, senang nggak semuanya? Ada di sini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga ini adalah passion kalian ya. Bakat minat kalian itu memang ada di sini gitu ya. Nah, untuk hari ini dan besok kita akan mengadakan Zoom ya, yaitu tentang kepramukaan. Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua, kenapa kepramukaan itu wajib? Coba ada yang bisa jawab nggak? Dibuka, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kepramukaan itu wajib dilaksanakan di setiap sekolah? Oke, ada yang mau jawab nggak? Sok buka, itunya buka. Ada yang mau jawab nggak? Di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ada yang mau jawab nggak? Kenapa coba? Dan sekarang mulai digerakkan di tingkat TK dan PAUD gitu ya. Ada yang tahu? Yang tahu nggak? Nah, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran PPKN atau kebangsaan ya, atau tentang kebangsaan kita, nah itu sangat berkaitan sekali gitu ya. Karena pramuka itu adalah untuk melatih karakter kita semua gitu ya, untuk melatih karakter anak bangsa Indonesia gitu ya. Jadi kalau karakter anak-anak bangsanya, karakter generasi mudanya baik, maka otomatis bangsanya pun akan baik, akan berkembang dengan baik. Nah, apalagi kalau kita hubungkan sekarang dengan situasi yang seperti ini gitu ya. Kan kalau misalnya mental kita jelek gitu ya, menghadapi situasi yang seperti ini akan stres ya. Wah, tiap hari saya harus dikurung di rumah kayak manuk gitu ya.
manuk itu dikurung kan nggak enak ya, sama kita juga nggak enak, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan walaupun di dalam rumah. Dan pramuka itu sendiri adalah bagian dari bela negara. Kenapa menjadi bagian bela negara? Karena diharapkan dengan pramuka kita akan menjadi kuat ya, berinovasi ya, kuat dalam artian kuat fisik dan kuat mental. Dan kita selalu berinovasi karena di dalam pramuka itu kita belajar tentang kemandirian. Kalian mungkin adik-adik mungkin ingat ya, ada dasa dharma di sana. Nah, itu dasa dharma itu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, berhubungan dengan lingkungan sosial, berhubungan dengan tumbuhan, berhubungan dengan binatang, berhubungan juga dengan kita semua ya, insan-insan yang ada di minimal kita ada di sekolah gitu ya. Nah, itu semua adalah akan dipelajari di pramuka, bagaimana kita berkehidupan dengan teman-teman, bagaimana kita memperlakukan teman-teman semuanya, bagaimana kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita memperlakukan binatang, dan tentu saja yang pertama adalah bagaimana kita berlaku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau dalam diri kita itu semuanya ada, semuanya berkembang dengan baik, maka insya Allah generasi-generasi muda itu akan kuat mental dan kuat fisiknya gitu ya. Dan kebetulan untuk sekarang-sekarang ini karena situasi pandemi dan mungkin nanti oleh Ibu dan Bapak pembina itu akan dilaksanakan dengan sesuatu yang memang bisa dilakukan dengan daring gitu ya. Nah, gimana Bu misalnya kalau karena situasi pandemi apa yang harus saya lakukan? Nah, misalnya kalian cukup di rumah, tidak kemana-mana, tidak keluyuran, itu salah satu yang menjiwai pramuka. Bela negara juga ya, itu salah satunya. Kemudian ada tetangga kita yang kelaparan, misalnya nggak bisa keluar karena lagi isoman gitu ya. Lalu kita memberikan sedikit dari rezeki kita, misalnya, ini saya punya makanan sedikit, kasihan nih teman saya yang lagi isoman. Nah, kita bisa memberikannya. Itu juga salah satu bentuk dari kepramukaan ya, yang menjiwai kepramukaan. Nah, itu. Nah, kemudian diwajibkan bagi setiap sekolah itu berdasarkan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Jadi itu ada ya, jadi benar-benar harus dan benar-benar itu ada undang-undangnya. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Ya. Jadi di setiap sekolah itu wajib dan itu akan masuk ke dalam nilai rapot. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak mengikuti itu akan berpengaruh. Jadi itu sifatnya adalah ekstrakurikuler tapi itu wajib. Betul kan Ibu Nina ya? Betul ya? Bahwa itu adalah wajib. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mulai bertatap muka, tidak ada alasan lagi, Bu, saya capek, Bu, saya mau pulang, Bu, saya itu, saya ini, berbagai macam alasan itu banyak sekali. Dan nanti mudah-mudahan ada inovasi-inovasi yang baru yang akan dilakukan, ya dilaksanakan oleh Bapak Ibu pembina yang sangat, pokoknya mantap ya dalam bidang kepramukaannya. Dan kalian akan nyaman dengan beliau-beliau. Satu lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada adik-adik semua, ada beberapa pesan. Yang pertama itu dari Presiden kita ya, dari Muhammad Hatta, bahwa nilai kejujuran itu sangat penting. Nilai pengetahuan kita bisa cari, bisa baca di internet, bisa di Google, dimanapun kita dapatkan. Tapi nilai kejujuran itu sangat sulit. Nah, itu bisa dipelajari ada di kepramukaan. Bagaimana kita harus menjadi seorang yang memiliki nilai yang jujur. Value itu sangat penting bagi kita karena itu membranding diri kita. Orang akan senang kalau kita jujur. Gitu ya, walaupun tidak disaksikan dengan siapapun, tapi kalau kita memiliki nilai kejujuran yang tinggi, maka otomatis nilai kita, branding kita, ya, membranding diri kita sendiri itu
akan dihargai oleh semua teman-teman, ibu bapak guru ya, dan orang tua kalian semua gitu ya. Nah, itu adalah modal yang sangat tinggi gitu ya. Jadi anak pramuka itu tidak boleh tidak jujur. Yang kedua, kita lihat dari Bapak Presiden kita, Bapak Habibie, keberhasilan itu bukan untuk orang yang pinter. Jadi kalau misalnya kalian berpikir, saya nggak pintar gitu ya, jangan punya pikiran seperti itu. Tapi yang penting adalah berusaha, proses gitu ya. Berusaha itu sangat penting bagi kita semua gitu ya. Jadi jangan kita pintar. Nah, pintar itu adalah tahap akhir ya. Tapi kalau berusaha itu adalah jalannya menuju prosesnya. Contohnya, kalau misalnya guru memberikan tugas, maka kita mengerjakannya walaupun salah, itu namanya sudah berusaha. Itu yang penting. Jadi yang penting adalah berusaha dan proses. Kemudian kita itu lagi dari Bapak Presiden kita, Bapak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang akan berhasil satu bangsa itu adalah orang-orang ya, anak-anak muda, adik-adik semua yang selalu adaptif dan inovatif. Adaptif itu adalah selalu beradaptasi dengan segala perubahan. Kalian nanti kan, maaf adik-adik semua, nanti akan berada di zona yang baru gitu. Kalau kemarin itu kan masih di SMP gitu ya. Di SMP mungkin berbeda pergaulan dengan SMK gitu ya. Nah, kalian harus bisa beradaptasi gitu ya. Nah, itu adaptif. Atau misalnya mungkin adik-adik semua itu tidak pernah kepikiran ya. Ibu juga, kakak juga itu nggak pernah punya pikiran bahwa hari ini kita akan ada pandemi gitu ya. Nah, kalau kita tidak beradaptasi, mungkin kita stres. Naon sih ya teh anu kieu gitu ya. Kumaha saya nggak bisa itu, nggak bisa ini, saya jadi nggak mau belajar, nggak mau apa-apa gitu ya. Nah, itu dihilangkan semuanya itu. Jadi tetap kita harus beradaptasi gitu ya. Yang paling pertama sekali beradaptasi itu adalah dengan cara prokes, jaga prokes dulu ya. Nah, itu yang 5M itu ya, yang mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian lagi, apalagi coba, lupa Ibu ya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, apalagi Bu? Menjaga jarak. Menjaga jarak gitu ya, awas juga jarak. Da abdi mah cenah gaduh kabogoh yang wae cakat, awas gitu ya. Kalian tuh masih pelajar gitu ya, nggak boleh. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir Bu, ada lagi? Siapa yang ingat? Nih Ibu lupa nih. Udah lihat. Kakak lupa nih. Siapa yang ingat? Ya. Apalagi? Sudah menjaga jarak. Terus? Ya pokoknya tinggal deh ya. Nah, kakak lupa. Kemudian mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, mobilitas. Oh iya, menjauhi mobilitas mungkin ya. Jadi jangan mobilitas itu kalau tidak perlu kalian gitu. Tetap di rumah ya. Kalau perlu rumah tetap aja gitu ya. Membatasi kegiatan mungkin. Ya, membatasi kegiatan gitu. Yang pertama mencuci tangan, membatasi kegiatan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah memakai masker gitu ya. Nah, itu semua harus kalian lakukan. Selain adaptasi. Nah, tadi adaptasi itu kan tadi sudah disebutkan harus beradaptasi dengan apa yang terjadi pada saat ini. Saat ini kita tidak pernah berpikir bahwa hari ini kita PLS atau MPLS-nya, pengenalan lingkungan sekolahnya itu ada di daring ya. Nggak seneng kan? Nggak enak kan? Ya. Tapi tetap kita harus beradaptasi gitu ya. Bu, kalau dulu saya berpikir, kumahanya nanti kalau misalnya mau PLS, mau pengenalan atau yang dulu disebut kita ospek, sok dibentak-bentak gitu ya, terus suka dijailin gitu. Tapi ternyata sekarang itu kita menginginkan, merindukan hal-hal seperti itu ya, betul nggak ya? Tapi kita
Kakak-kakak pembina semua kangen ya ngejailin adik-adik. Rame-rame di kelas ya Bu. Kamera di kelas, kita bisa bercamping ria gitu ya. Jadi semua itu memang tetap kita harus ingat ya, tetap kita harus beradaptasi juga. Kemudian dengan adanya pembelajaran yang melalui online, itu kan tentu saja itu bisa menambah ilmu sebenarnya ya. Kita bisa tahu aplikasi apa, aplikasi Jumit lah, kemudian Google Form lah, atau banyak hal lagi. Nah itu kita juga harus terus belajar. Dan kalau kita tidak beradaptasi, maka otomatis kita akan tertinggal oleh yang lainnya gitu. Nah kalau inovasi itu adalah menghasilkan sesuatu yang baru. Nanti kan kalian misalnya kalau di kompetensi di jurusan masing-masing, kalau dalam hal misalnya kalian di Boga bisa membuat resep dasar, tapi kalian nanti resep dasar itu dibuat menjadi sebuah yang tadinya surabi, hanya surabi yang biasa dibikin emak-emak gitu ya, yang biasa nongkrong gitu, tapi menjadi surabi yang ada di restoran, yang surabi yang wah, itu dengan modifikasi. Nah itu namanya inovasi gitu ya, dan menemukan hal-hal yang baru lainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah dari Bapak Presiden kita Jokowi yang mengatakan otak dan pikir selalu terkoneksi dengan hati. Jadi dimanapun kalian berada selalu menjaga hati. Karena hati itu ada dua, hati yang baik dan hati yang buruk. Gitu ya. Hati yang baik contohnya tadi pagi kita akan pagi-pagi sekali kita sudah bangun, itu hati yang baik ya. Niat yang baik, sudah bangun akan mengikuti Zoom, tapi ada lagi satu lagi hati yang jelek. Nah, naonan lah milu Zoom gitu ya. Ini bobok lagi. Nah, itu jadi selalu ada dua, otak dan pikiran itu selalu berkaitan dengan hati gitu ya. Kejujuran itu ada di hati kita semua gitu ya. Jadi kakak selalu berpesan kepada kalian semua tadi membranding diri kalian sendiri ya, kemudian dengan hal-hal yang baik, otomatis kalau kita memiliki nilai yang baik di hadapan semuanya, kita akan selalu dihargai. Nah itu semua ada di Pramuka ya, jadi ikuti Pramuka dengan baik, kemudian kita harus selalu beradaptasi dengan hal-hal yang baru supaya tidak ketinggalan zaman gitu ya. Kalau kita tidak mau beradaptasi, kita akan tergerus oleh zaman. Nah itu saja dari kakak. Selamat mengikuti kepramukaan dengan baik ya, nikmati kebersamaan adik-adik semua dengan kakak-kakak pembina, dengan teman-teman semua, walaupun dalam daring. Insya Allah nanti di bulan Agustus kita akan tatap muka dengan 50-50, yaitu praktik kalian tetap ada di sekolah dengan sip dan memakai protokol yang baik ya. Jadi kalian berdoa semua, semoga pandemi melandai dan menghilang. Dan Ibu dan Bapak semua, kalian doakan selalu sehat, dan kami pun akan selalu mendoakan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar gitu ya. Pesan dari Ibu itu tuh yang ditutup kameranya jangan ditutup ya, kalau lagi Zoom gitu ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Ibu Teti selaku Kamagus yang sudah panjang lebar memberikan uraiannya bagaimana dari mulai tujuan kepramukaan, yaitu tadi melatih karakter anak bangsa supaya menjadi karakter yang baik, kemudian apa yang menjadi landasan bahwa ekstrakurikuler kepramukaan wajib ya di SMK PPS ini, yaitu adanya undang-undang, adanya Permendikbud, sehingga menjadi landasan yang kuat bahwa ekstrakurikuler adalah wajib diikuti oleh seluruh kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12. Jadi ada nilai kejujuran, kemudian keberhasilan salah satu untuk orang yang mau dan yang mau berproses, kemudian adanya kita harus berinovasi, beradaptasi, ada
diadakannya oleh orang dengan hati, hati terutama hati yang bisa memilih bahwa apa yang harus kita lakukan, yang baik dan yang benar, yang baik kita berusaha lakukan, yang salah mungkin harus kita hindari. Itu barusan sudah diuraikan secara gamblang sekali oleh Kak Gus. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Gus atas waktunya bisa memberikan kesempatan untuk acara pembukaan hari ini. Terima kasih kepada kalian semuanya sebagai peserta, yaitu sebagai tamu amaran yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Nanti jadwalnya sudah saya uraikan tadi di via PA ya, apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Selamat bergabung di MPLS Keterbukaan. Mudah-mudahan MPLS yang akan dilaksanakan 2 hari ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalian peserta bisa diikuti dan dalam keadaan sehat. Kami tutup hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Ibu Nadia. Ya, silahkan dinyalakan kameranya, kita akan sama dulu untuk dokumentasi. Silahkan dibuka kameranya yang masih ditutup ya untuk kita melakukan sesi foto. Siap ya. Ya, untuk Farhan silahkan dibuka kameranya. Farhan Panca. Ika. Siap ya untuk slide pertama. Dalam hitungan ketiga, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. Anis Nur Hikmah sama pengguna Oppo A15. Silahkan dibuka kameranya. M. Rifki, mana wajahnya M. Rifki? Oke, M. Rifki. M. Rifki Jiwara. Oke. Silahkan Anida Syifa juga dinyalakan kameranya. Oke. Dalam hitungan ketiga, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Bagi yang baru bergabung, telah bergabung ya, nanti Ibu akan kirim link YouTube-nya ke grup. Jadi bisa mengikuti ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala dan Ibu Pembina Pramuka atas ilmunya untuk hari ini. Kemudian selanjutnya acara yang kedua akan dipaparkan oleh Ibu Sinta melalui WhatsApp group. Ya. Jadi sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan. Untuk web. Terima kasih Ibu.